Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia Fitri. Dengan kali ini saya akan membahas mengenai metode transportasi. Dalam metode transportasi itu sebetulnya kita bertujuan memindahkan barang dari satu tempat ke beberapa tempat, ke beberapa tempat yang lain. Kita berharap dengan biaya yang sekecil mungkin, tetapi semua permintaan bisa terpenuhi. Misalkan di sini ada satu soal dengan 3 pabrik dan 3 pasar. Kemudian ini biaya-biayanya, pengiriman dari pabrik pertama ke pasar pertama ini besarnya 8, kemudian dari pabrik pertama ke pasar kedua besarnya 5 dan seterusnya. Kemudian permintaan pasar pertama 150, kedua 70, yang ketiga 60. Kemudian untuk pabriknya, ketersediaan barangnya, pabrik pertama sebesar 120, kemudian 80, dan pabrik ketiga 80 juga. Sekarang kita akan menyelesaikan bagaimana mengalokasikan barang dari 3 pabrik ke 3 pasar ini. Kalau kita mau menggunakan metode stepping stone, di sini yang akan saya perkenalkan adalah metode stepping stone, berarti kita harus menggunakan metode northwest corner terlebih dahulu. Northwest corner itu untuk mencari solusi awalnya, kemudian untuk mencari solusi optimalnya menggunakan metode stepping stone, atau kita gunakan di sini adalah trial error atau kita coba-coba. Oke, langsung aja ya kita masuk ke metode northwest corner. Metode northwest corner adalah metode barat laut. Berarti nanti kita mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, ini adalah tabelnya. Sekarang kita isikan tabel-tabel ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini tabel-tabelnya, yang di kotak-kotak kecil ini nanti kita isi dengan biaya. Kemudian yang di sini itu nanti kita isi dengan banyaknya barang yang mau dipindahkan. Sekarang kita mulai aja mengisi dari biayanya, berarti di sini 8, ini 5, 6, kemudian 15, 10, 12. Kemudian yang di sini 3, 9, 10. Cocok ya? Sesuai. Oke. Nah, sekarang kita isi supply-nya sesuai yang di atasnya. Di sini 120, di sini 80, ini juga 80. Sekarang kita isi permintaannya. Yang di permintaan pertama di sini 150, 70, 60, dan totalnya adalah 280. Sekarang kita akan mulai mengisi bagaimana pengalokasiannya dengan menggunakan metode northwest corner. Nah ini saya ganti aja pakai biru biar kelihatan. Sekarang kita mulai dari, kalau barat laut kita mulai dari kiri atas ke kanan bawah, berarti kita mulai dari pojok sini. Kita mau mengisikan di pojok kiri atas ini, apakah sebesar 120 atau 150. Jadi kita lihat dari supply-nya ada 120, demand-nya ada 150 ya. Berarti yang bisa kita kirimkan dari pabrik pertama ke pasar pertama adalah 120 di sini. Kenapa kok diisi 120? Karena pabrik pertama hanya punya barangnya 120. Nah, nanti sisanya kita ambilkan dari pabrik yang kedua. Berarti sekarang jadi yang prinsipnya dilihat yang terkecil antara supply dan demand-nya, baru kita isikan nilai tersebut. Sekarang berarti kekurangannya bagaimana? Kita ambil dari pabrik yang kedua. Berarti di sini kita isikan 30 kekurangannya. Sekarang dari pabrik kedua udah dikirim ke pasar pertama 30, berarti kirim lagi ke pasar kedua, sisanya adalah 50 ya. Nah, sekarang kalau ini pabrik keduanya sudah mengirimkan ke pasar kedua 50, sekarang berarti pasar kedua permintaannya 70, berarti masih kurang 20. Nah, berarti kita ambil dari pabrik ketiga di sini 20. Sekarang kita lihat lagi dari pabrik ketiga. Pabrik ketiga
total barangnya 80, berarti sisanya sudah dikirim 20, berarti sisanya adalah 60. Nah, sudah cocok ya. Kalau kita jumlah ini barisnya 120, ini 80, ini juga 80. Ke bawah sudah 150, 70, dan 60. Oke, sudah cocok. Sekarang karena sudah cocok, sekarang kita akan memindahkan barang supaya ini mendapatkan solusi optimal. Ini kan tadi baru solusi awal saja. Kalau kita hitung, biayanya masih sangat besar. Oke, sekarang kita hitung aja total cost-nya dulu. Menghitungnya berarti bagaimana? Banyaknya barang yang dipindah kan ada 120. Biaya satuannya 8, berarti 120 kali 8. Kemudian 30 kali 15. Kemudian 50 kali 10. Kemudian 20 kali 9. Kemudian 60 kali 10. Berarti sekarang di sini 120 kali 8, 960. 30 kali 15, 450. Kemudian 50 kali 10 berapa? Oke, 500. 20 kali 9, oke, 180. 60 kali 10, cepat. 600. Nah, kalau sudah, berarti kalau kita hitung totalnya adalah 2690. Cocok enggak? Kita cek coba. Nah, kalau sudah cocok, sekarang kita akan mencari solusi optimalnya dari ini. Ini kan baru solusi awal aja. Sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan ini dan mencari solusi optimalnya. Cara yang pertama kita gunakannya adalah stepping stone dulu. Ini sebetulnya adalah metode coba-coba atau trial error. Ini untuk mencari solusi optimum. Sekarang kita gambar dulu aja tabelnya. Nah, ini tabelnya, saya langsung sudah isikan biaya-biayanya. Sekarang kita mulai masuk mengisi perpindahannya. Untuk perpindahan saya gunakan merah aja biar kelihatan. Sekarang kita cari loop dulu kalau kita mau memindahkan barang. Sekarang loopnya bagaimana? Loopnya kita cari satu sel kosong, kemudian 3 sel terisi yang membentuk persegi atau persegi panjang, baik jauh ataupun dekat. Kalau jauh itu maksudnya ini. Jadi serial 1, 2, 3, 4. Kalau yang dekat misalnya 1, 2, 3, 4. Kita cari tapi yang 3 sel terisi, 1 sel kosong. Misalnya dengan biaya yang kecil. Misalnya kan ini ada biayanya 3, 5, 6, 12. Kita cari coba yang 3 dulu. 3 ini kan perpindahan barangnya kan berarti yang ini kan ada 30 dan juga ada 20 ya. Ini sudah pas ya, ini sel kosong, ini 3 sel terisi ya. Kita lihat yang samping-sampingnya, ini ada yang 20, ada yang 30. Berarti kita pilih yang terkecil aja biar memudahkan. Kita pilih yang terkecil, berarti kita pindahkan barang aja dari sini ke sini. Berarti ini ke sana, kalau ini ke sini berarti ini pindah ke sana. Berarti kan ini barangnya nanti akan berkurang, ini di sini akan nambah 20. Yang di sini akan berkurang 20, yang di sini akan nambah 20. Kemudian loop ini bisa kita gunakan nggak? Kita lihat dulu dari biayanya. Biayanya dari 9 ke 3 itu berapa? Turun 6 ya. Kemudian kalau dari 15 ke 10 itu berapa? Turun juga lagi 5. Berarti kan min 11. Ini bisa kita pakai. Karena turun berarti kan biayanya akan berkurang. Tapi ada loop lain yang lebih pantas enggak, lebih menguntungkan enggak daripada loop ini. Kita lihat lagi ya. Sel yang kosong lagi kan di sini. 3 sel terisi ini bisa. Berarti kalau misalnya dari sini berarti kan ini 50 dan 120. Berarti kita pakai aja yang 50 kita pindah ke sini. Ini juga pindah juga 50. Berarti dari 10 ke 5. 10 ke 5 berarti berapa? 10 ke 5 berarti turun 5. Kemudian tadi ini ya. Kemudian 8 ke 15 berarti nambah 7. Nah, berarti kan tambah 2, nggak bisa dipakai. Ini berarti loopnya gagal.
sekarang loop yang lain lagi, ini. Dicari dulu, soalnya yang kita cari yang paling menguntungkan. Sekarang kalau dari ini 50, ini 60, berarti kita pindahkan aja yang lebih kecil ya. Untuk memudahkan berarti 50 pindah ke sini, ini 10 ke 12. 10 ke 12 naik apa turun? Naik 2. Kemudian ini 10 ke 9 turun 1. Berarti kan tambah 1, justru naik, berarti nggak bisa dipakai semua. Berarti yang bisa kita pakai itu hanya yang loop yang pertama. Berarti kita pakai loop yang ini. Sekarang kalau kita pakai loop ini berarti kita pindahkan dari 20 ke 10. Tadi kan biayanya turun berapa tadi? 9 ke 3 turun 6 ya. Kemudian 15 ke 10 turun lagi 5. Berarti kalau kita tambah turun 11. Berarti ini kita pindahkan ke sini jadi 20. Kalau dipindahkan berarti kan kosong jadinya akhirnya. Ini terisi 20. Ini juga dipindahkan. Pindahkannya berapa? Sama juga, 20 juga. Berarti tadinya 30 berkurang jadi 10. Ini tadinya 50 bertambah jadi 70. Jadi selingnya gini, yang kosong itu tambah, kemudian yang ini kan berarti ini ke sana, berarti ini jadi berkurang 20 jadi kosong. Ini min, ini tambah 10, tambah 20, ini berkurang 20, ini tambah 20 gitu jadinya. Sekarang yang lain kita isikan, berarti di sini 120. Kemudian isi lagi di sini 60. Oke, kita jumlah berarti di sini 150, 70, 60, ini 120, ini 80, 80. Dan terakhir adalah 280. Sekarang kita hitung total cost-nya. Total cost-nya itu adalah 120 kali 8, kemudian 10 kali 15, kemudian 70 kali 10, berapa lagi? 20 kali 3, dan 60 kali 10. Kalau kita hitung berarti 960 ditambah 150 ditambah 700 tambah 60 tambah lagi 600. Sekarang coba dihitung berapa totalnya itu. Dan totalnya adalah sebesar 2470. Kalau kita hitung dari total loss yang tabel pertama, dia akan turun sebesar 220. Itu sama saja kan tadi penurunan biayanya 11 per unit. Kemudian yang dipindahkan ada 20, berarti 220. Jadi berkurangnya sebesar itu. Ya. Sekarang kita masuk ke tabel yang ketiga. Kalau kita mau masuk ke tabel ketiga, kita cari loopnya dulu. Nah, pakai biru dah. Sekarang kita cari loopnya. Ini tadi loop kan sudah, berarti kita cari loop yang lain. Ini tadi juga sudah, nggak cocok ya. Kan tadi 70 ke sini, berarti kan 10 ke 5 berkurang 5. Berkurang 5, tak tulis aja, biar nggak bingung. Kemudian 8 ke 15 bertambah 7, kan nggak bisa ya. Berarti kita cari loop yang lain. Loop yang lain lagi mana? Kalau ini bisa nih. 1, 2, 3, 4. Bisa ya. Nah sekarang tapi cocok nggak nih loopnya? Berarti kita pindah dari yang 60 aja. Berarti dari 10 ke 6. 10 ke 6 berarti kan turun 4. Kemudian dari 8 ke 3 turun 5. Berarti kalau dijumlah jadi turun 9 ya. Sekarang kita cek lagi. Jangan langsung dipindah aja. Kita cari loop yang lain. Itu ada yang lebih menguntungkan enggak? Loop yang lain mana lagi nih? Ini yang sel kosongnya di sini berarti 1, 2, 3 terisi bisa nih. Jadi nggak harus sebelahan, jauh boleh. Sekarang berarti dari 15 ke 12 berarti jadinya dikurang 3. Kemudian dari 10 ke 3 berkurang 7. Nah, berarti kalau kita jumlah jadi berkurang 10. Jadi kita pilih yang loopnya itu paling menguntungkan. Berarti di antara berkurang 9 atau berkurang 10?
Oke, pasti akan memilih berkurang 10. Berarti kita berdasarkan loop yang terakhir. Loop yang terakhir berarti kan ini. Kita mulai dari sini ya. Berarti ini kan 60 dan 10, berarti barangnya yang kita pindah adalah yang terkecil. Nah, ini berarti pindah ke sana, otomatis ini berarti pindah ke kiri. Yang nggak dipakai saya hapus aja. Oke, sekarang kita pindahkan aja barangnya. Pakai biru aja deh. Berarti kan kita pindahkan dari ini 10 ke sini ya. Berarti ini kita isi 10. Kemudian yang ini kan kosong. Kemudian yang bawah juga berkurang 10, 60 berkurang 10 jadi berapa? Oke, jadi 50. Kemudian yang di sini bertambah 10 jadi 30. Kemudian yang lainnya masih tetap. Oke, sekarang kita jumlahkan aja. Nah, ini 150, ini 70, 80, ini 120, ini 80 ya. Kemudian ini 80 dan ini 280. Oke. Kita lihat aja cocok nggak dengan 150, 70. Oh, ini 60, sorry ralat. Ini 60 bukan 80 ya. Salah jumlah. Nah, sudah. Sekarang kalau udah sama, berarti sekarang kita cari loop yang lain lagi. Ada nggak gitu? Loop yang mana lagi yang belum? Misalnya ini ya. Ini berarti dari 50 ke sini ya. Ini kan 1 sel kosong, 3 sel terisi. Berarti bisa ya. Berarti 10 ke 9. 10 ke 9 berarti kan min 1. 10 ke 12 plus 2. Nggak bisa dipakai. Ada lagi? Ini tadi sudah. Oke, nggak ada lagi ya kayaknya ya. Kalau nggak ada lagi berarti ini sudah selesai. Coba sambil kita cek lagi. Oke, kita cari total cost-nya dulu ya. Berarti total cost-nya adalah 120 kali 8 ditambah 70 kali 10 ditambah lagi 10 kali 12 ditambah lagi 30 kali 3 ditambah lagi 50 kali 10. Berarti di sini 960 tambah 700 tambah 120 tambah 90 tambah 500. Hasilnya berapa? Oke, 2370 ya. Karena tadi kan penurunannya sebesar 10, kemudian perpindahannya 10, berarti penurunannya adalah 10 kali 10 jadi 100. Oke, tadi kita mau cari loop lagi ya. Masih ada lagi nggak? Kita cek lagi. Misal yang belum dipindahkan sini ya. Misal ini 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat lagi. 10 ke 6 berarti kan turun 4. Turun 4, kemudian 8 ke 3 turun 5. Ini bisa nih. Ini kan tadi belum kita pakai, nggak jadi kita pakai loopnya ya. Berarti ini bisa dipakai. Jadi min 9 turunnya, berarti loopnya kita pindah. Loopnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Berarti barangnya kita pindah dari ini ke atas. Kemudian yang ini kita pindah ke bawah. Sekarang kita buat tabelnya. Sekarang kita buat tabelnya sudah, berarti sekarang kita isikan. Kita mulai isikan, saya kasih biru aja. Berarti ini kan 50, pindah berarti kan jadi kosong. Ini jadi tambah 50. Yang di sini berarti berkurang 50 jadi 70, yang ini bertambah 50 jadi 80. Kemudian yang tengah di sini 70 dan 10 tetap ya. Berarti kita tambahkan lagi jadi 150, 70, ini 60, kemudian ini 120, ini 80, ini 80 juga.
Oke, 280. Cocok ya jumlahnya. Sekarang kita hitung total cost-nya. Total cost-nya adalah 70 kali 8 ditambah 50 kali 6 ditambah 70 kali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah lagi 80 kali 3. Berarti ini 560, berarti 300, 700, berapa lagi? Oke, 120 dan 240. Kalau kita jumlah berarti jadinya berapa? Oke, tadi berapa jumlahnya? 1920. Kita bisa saja menghitung dari 2370 dikurangi 9 kali 50 tadi perpindahannya ya. Jadi 450. Berarti hasilnya 1920. Kita lihat lagi ya, loopnya masih ada apa enggak? Yang mana lagi coba? Berarti misalnya ini ya. Ini tadi udah ada belum nih? Ini 1 kosong, ini 3 sel terisi. Berarti tadi kan dari 6 ke 5 min 1 tambah 2. Oh ya, nggak bisa ya. Berarti sudah kayaknya ini tadi loopnya sudah dipakai. Kemudian kalau ini 1, 2, 3, 4. 12 ke 15 ini berkurang 3. 8 ke 6 bertambah 3. Bertambah 5. Nggak bisa dipakai. Udah berarti. Selesai, berarti ini adalah nilai yang sudah optimal. Pemindahan barangnya berarti dari pasar pertama ke pasar, dari pabrik pertama ke pasar pertama 70, pabrik pertama ke pasar ketiga 50, dan seterusnya. Kemudian biaya totalnya adalah 1920. Oke ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi stepping stone ya. Untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusi dalam sesi diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.